Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Arman. Pak Arman hari ini akan membahas pelajaran tematik, tema 9, subtema 2. Silahkan nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa dicatat untuk belajar di rumah. Oke? Nah, langsung saja untuk materi yang pertama. Kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Nah, itu juga sudah dijabarkan di buku tematik ya, di buku tematik subtema tema 9 subtema 2 halaman 61 ya. Yang pertama menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Nah, contohnya yaitu dengan mentaati hukum yang ada di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu dengan melaksanakan kerja bakti, kemudian melakukan reboisasi dan tidak melakukan pemburuan liar. Nah, intinya supaya lingkungannya tetap lestari. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, membayar pajak. Nah, membayar pajak ini harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tinggal di Indonesia. Nah, karena kita tinggal di Indonesia ya harus membayar pajak. Contohnya ada pajak pembangunan, kemudian ada pajak lagi pajak penghasilan. Pajak kalau biasanya yang sering tahunan itu sepeda motor dan mobil itu juga harus pajak. Oke, kemudian mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini adik-adik semua. Jadi di Indonesia tuh harus mengikuti pendidikan dasar. Artinya sekolah. Sekolah itu minimal harus 12 tahun ya. Kemudian sekolah yang harus diikuti selama 12 tahun. Jadi dari SD, kemudian nanti SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun. Kalau di total semuanya jadi 12 tahun. Jadi harus mengikuti pendidikan minimal 12 tahun. Nah, itu kewajibannya. Oke, kemudian untuk selanjutnya yaitu hak warga negara. Nah, hak warga negara juga sudah dicantumkan di buku tematik tema 9 subtema 2 halaman 62. Nah, di situ sudah dijelaskan contoh-contohnya. Nah, ini Pak Arman buat ringkesannya. Nah, yang pertama yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah. Kemudian nomor 2, menikmati hidup layak. Ya. Yang nomor 3, mengeluarkan pendapat. Yang nomor 4, beragam dan beribadah. Yang nomor 5, membela negara. Yang nomor 6, mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, minimal tadi 12 tahun. Nah, kemudian mengembangkan kebudayaan. Nah, kebudayaan itu berdasarkan daerah masing-masing. Setiap daerah masing-masing itu ada kebudayaannya. Ya, jadi harus dilestarikan supaya enggak hilang. Ya, kemudian hak menikmati kekayaan alam. Nah, ini yang paling penting. Karena kekayaan alam Indonesia itu sangat banyak. Nah, kita sebagai warga negara yang baik itu bebas menggunakan kekayaan alamnya, tapi ya harus dijaga, tidak dirusak, ya. Kemudian harus istilahnya ditanam ulang. Kalau kita misalkan pakai pohon, ya pohonnya kita tebang harus kita tanam lagi supaya nanti enggak habis pohonnya. Oke, supaya tumbuh kembali. Nah, itu hak warga negara. Oke. Kemudian kita lanjut. Macam-macam energi. Nah, yang pertama energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi. Nah, itu contohnya ada suara klakson motor, ding ding. Nah, kemudian suara gong kalau ditabuh, gong. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah sumber energi bunyi. Nah, selanjutnya energi panas. Energi panas terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Nah, itu ya. Jadi panas matahari ini bisa digunakan untuk banyak manfaatnya.
Nah, kemudian salah satunya energi panas matahari ini bisa dirubah menjadi energi listrik ya, menggunakan panel surya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian energi panas matahari ini juga dimanfaatkan oleh pohon atau tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, oke. Lanjut lagi. Yang ketiga adalah energi listrik. Nah, energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, energi listrik ini nanti bisa dirubah menjadi beberapa energi. Misalkan energi listrik berubah menjadi energi panas, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nanti setelah ini Pak Arman akan bahas. Oke. Oke. Kemudian energi listrik ini juga bisa digantikan oleh energi panas. Ya, contohnya tadi Pak Arman contohkan panel surya. Oke, kemudian energi listrik ini bisa digantikan lagi oleh energi angin. Nah, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya tadi ya. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, yaitu contohnya dalam penggunaan oven. Nah, kemudian kompor listrik. Nah, kemudian setrika. Nah, kalau ini insya Allah anak-anak sudah bisa. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Oke. Kemudian nomor 2, energi panas menjadi energi gerak. Contohnya penggunaan AC, nah kipas angin, oke, mobil-mobilan, mixer, blender. Nah, oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemudian energi panas berubah menjadi energi panas. Nah, ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh maka akan terasa panas. Yang panas yaitu mesinnya. Coba adik-adik kalau habis naik motor pegang mesinnya, wah pasti panas banget itu, ya. Jangan dipraktekkan, nanti bisa loyo tangannya. Oke. Kemudian energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, ini contohnya adalah pada panel surya, sudah Pak Arman contohkan tadi. Ya. Oke. Kemudian energi listrik menjadi energi panas. Nah, itu penggunaan pengering rambut, ya, hair dryer. Nah, biasanya yang perempuan yang sering pakai. Nah, itu adalah energi listrik menjadi energi panas. Pasti akan terasa panas. Kemudian energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, yaitu menabuh gedang dan tepuk tangan. Nah, itu gerak menjadi bunyi. Oke, lanjut lagi. Nah, buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut. Nah, ini adalah contoh hasil wawancara. Oke, nama. Nah, namamu siapa? Nah, pertanyaan yang diajukan, apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian hasil wawancaranya. Nah, di situ pasti kalau wawancara itu harus ada narasumber. Nah, kemudian perubahan energi, kemudian manfaat. Nah, tugas adik-adik nanti yaitu membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi nggak usah harus keluar-luar rumah, nah gitu. Orang-orang yang ada di sekitar kita aja. Nah, misalkan orang tua, ayah, ibu, adik, kakak, kemudian simbah. Nah, itu ya. Nah, itu kamu tanyai. Ya, boleh dua-dua. Misalkan perubahan energi, boleh ibu dua, ayah dua boleh. Ya. Yang penting ini nanti ada full, ada 10-nya full, ya. Jadi pertanyaannya silahkan pertanyaannya yang diajukan silahkan yang sudah tertera di situ nanti. Oke, nanti LK-nya ada di Google Classroom, ya. Oke, lanjut. Nah, hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama hasil pertanian. Nah, hasil pertanian yang pertama yaitu padi. Manfaatnya yaitu untuk makanan pokok. Ya, biasanya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan. Ya, soalnya padi jadi makanan pokok yang ada di Indonesia. Nah, kemudian jagung. Nah, makanan pokok dan makanan ternak. Ya, biasanya untuk makan burung jagung itu ya. Kemudian kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini manfaatnya untuk bahan baku tempe dan tahu, bahan baku kecap dan bahan baku susu. Nah, susu kedelai itu yang enak biasanya ada dijual di warung-warung. Ya, udah banyak rasanya sekarang. Oke.
Lanjut. Hasil perkebunan. Nah, hasil perkebunan yang pertama kelapa sawit. Manfaatnya bahan baku minyak goreng dan margarin. Kemudian karet. Karet itu manfaatnya untuk bahan membuat ban. Ya, jadi ban itu dari karet. Kemudian tebu. Nah, tebu itu untuk membuat bahan baku gula pasir. Nah, kemudian kina itu untuk obat malaria. Oke. Lanjut, hasil peternakan. Hasil peternakan yaitu yang pertama daging sapi dan kambing. Nah, itu untuk manfaatnya sumber protein bagi tubuh kita. Nah, kemudian ada daging ayam dan telur ayam. Nah, itu untuk sumber protein hewani dari kita kalau kita makan. Oke, kemudian ulat sutra, bahan baku kain sutra. Nah, kemudian lebah. Lebah itu bisa diambil madunya. Wah, enak ini madunya. Oke, lanjut. Hasil laut dan perikanan. Nah, hasil laut dan perikanan itu ada ikan, sumber protein hewani bagi kita. Nah, kemudian ada rumput laut. Nah, ini untuk obat, bahan makanan, dan kosmetik. Wah, bisa dibuat kosmetik juga ternyata. Oke, terumbu karang. Nah, terumbu karang ini bisa wahana tempat rekreasi bawah laut. Nah, ini yang terkenal ini di Papua. Di Papua itu banyak terumbu karang yang masih asri, artinya masih alami, bagus di sana itu ya. Buat snorkeling, wah kita menyelam sambil melihat pemandangan yang bagus di bawah laut. Oke. Kemudian hasil laut yang lainnya adalah mutiara. Mutiara ini bisa dijadikan perhiasan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian hasil tambang. Hasil tambang yang pertama minyak bumi. Nah, minyak bumi ini nanti manfaatnya untuk bahan bakar kendaraan dan kompor. Ya. Kemudian gas alam, bahan bakar kompor gas. Gas LPG itu yang sering kita gunakan untuk masak. Nah, kemudian belerang, campuran obat. Nah, ini belerang. Kemudian grafin, bahan baku pensil. Kemudian marmer, bahan bangunan. Oke, itu ya, itu adalah hasil tambang. Hasil tambang itu sebenarnya banyak. Bisa lihat di buku ini, itu hasil tambangnya sepertinya ada. Nanti bisa dicari ya untuk hasil tambangnya. Pak Arman cuma tuliskan ringkesannya aja. Oke. Nah, kemudian lagu Tanah Airku. Nah, ini lagu Tanah Airku itu ciptaan dari Ibu Sud. Nah, ini biramanya 4/4. Lar gitu ya. Itu ya, itu adalah lagu Tanah Airku. Oke, itu ya. Matur nuwun. Nah, itu materi untuk tematik tema 9 subtema 2. Silahkan adik-adik boleh dicatat untuk hal-hal yang penting untuk belajar di rumah. Oke, kemudian nanti Pak Arman akan membuat lembar kerja sesuai dengan pelajarannya. Ya, lembar kerjanya ya dari video yang Pak Arman buat, rata-rata dari sini. Oke, boleh nanti ditambah di buku tematik tema 9 subtema 2. Boleh juga lihat di situ ya. Cukup sekian dari Pak Arman ya. Bila ada salah kata dari Pak Arman, mohon maaf. Pesan Pak Arman tetap jaga kesehatan supaya semuanya tetap sehat dan terhindar dari segala mala penyakit. Ya, sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.